Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rini Jarwati Indah Nurcahyani, mahasiswi dari Universitas Trunojoyo Madura, program studi Ilmu Hukum. Di sini, saya akan mempresentasikan tugas dari Bapak Helmi Bonia yang berjudul Asal Mula Negara. Berbicara tentang asal mula negara. Ketika kita mempelajari tentang sebuah negara, maka akan ada pertanyaan bagaimana asal mula suatu negara terbentuk. Tidaklah mungkin suatu negara terbentuk tanpa ada asal mulanya. Oleh karena itu, pada bagian ini kita akan membahas bagaimana asal mula negara. Sesungguhnya, negara terbentuk dari sekelompok individu yang saling berinteraksi satu sama lain hingga membentuk keluarga, berlanjut hingga membentuk masyarakat dan suku-suku. Asal mula terjadinya negara berdasarkan fakta dan teoristis. Asal mula terjadinya negara dibagi menjadi dua, yaitu secara primer dan secara sekunder. Terjadinya negara secara primer adalah bertahap, yang dimulai dari adanya masyarakat hukum yang paling sederhana, kemudian berevolusi ke tingkat yang lebih maju dan tidak dihubungkan dengan negara yang telah ada sebelumnya. Secara sekunder, terjadinya negara secara sekunder adalah membahas terjadinya negara baru yang dihubungkan dengan negara lain yang telah ada sebelumnya. Terjadinya negara secara sekunder fokus pada terjadinya negara pada klaim atau pengakuan terhadap suatu negara. Adanya pengakuan tersebut menunjukkan bahwa suatu negara dianggap karena dua hal. Pertama, sudah ada negara-negara lain yang kemudian mengakui terjadinya negara yang lainnya. Kedua, adanya pengakuan dari manusia atau bangsa yang belum memiliki atau menciptakan negara. Ada beberapa teori asal mula negara. Yang pertama, teori ketuhanan. Yang kedua, teori perjanjian kemasyarakatan. Yang ketiga, teori kekuasaan. Yang keempat, teori hukum alam. Teori ketuhanan. Teori ketuhanan terbentuknya negara didasari anggapan bahwa negara terbentuk atas dasar keinginan Tuhan. Berdasar terhadap kepercayaan bahwa segala sesuatu berawal dari Tuhan dan berjalan sesuai kehendaknya. Teori ini meyakini jika sesuatu negara terbentuknya negara lebih karena kehendak Tuhan dibanding perjuangan maupun revolusi. Negara monarki biasanya meyakini jika suatu negara terbentuk karena kedaulatan Tuhan. Contohnya adalah negara Inggris. Teori perjanjian masyarakat. Menurut teori ini, negara bisa ada karena perjanjian masyarakat. Semua warga mengadakan perjanjian untuk mendirikan suatu organisasi yang melindungi dan menjamin kelangsungan hidup bersama. Teori perjanjian masyarakat juga dikenal sebagai teori kontrak sosial. Artinya, suatu negara terbentuk karena adanya perjanjian antar masyarakat. Jean Jacques Rousseau menjelaskan jika keadaan masyarakat sebelum terbentuknya negara adalah hidup secara individual, bebas dan sederajat. Namun, masyarakat tidak bisa bahagia dan merasa aman karena terus ada serangan dari luar masyarakat tersebut. Hingga akhirnya, masyarakat membuat kesepakatan atau kontrak sosial untuk mendirikan sebuah negara. Teori kekuasaan. Menurut teori ini, negara terbentuk karena adanya kekuasaan. Sedangkan kekuasaan berasal dari mereka-mereka yang paling kuat dan berkuasa. Sehingga dengan demikian, negara terjadi karena adanya orang yang memiliki kekuatan atau kekuasaan menaklukkan yang lemah. Teori
Teori kekuasaan berarti sebuah negara terbentuk karena adanya kekuasaan. Artinya, orang atau kelompok yang paling kuatlah yang mendirikan negara. Secara garis besar, teori kekuasaan berarti kelompok yang paling kuat akan menguasai kelompok yang paling lemah setelah adanya pertarungan sengit. Haji Lasky mengatakan jika negara dapat mengatur tindak dan tanduk masyarakatnya melalui sejumlah peraturan yang telah dibuatnya untuk memaksa masyarakat patuh pada negara. Negara dikuasai oleh seseorang atau sekelompok orang yang kuat dalam berbagai hal, misalnya kecerdasan, ekonomi, agama, serta fisik. Teori hukum alam. Pada teori ini, negara dianggap terjadi karena faktor alamiah, sama seperti waktu seseorang lahir atau meninggal. Negara terjadi secara alamiah dengan bersumber dari manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki kecenderungan berkumpul dan saling berhubungan untuk mencapai kebutuhan hidupnya. Teori ini mengatakan jika hukum alam tidak dibuat oleh negara, namun ada karena memang menurut kehendak alam. Thomas Aquinas menuliskan jika pembentukan serta keberadaan negara tidak bisa terlepas dari hukum alam. Alasannya, karena secara hukum alam, manusia haruslah saling hidup berdampingan dan bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, secara alami, manusia adalah makhluk sosial dan politis yang perlu mendirikan komunitas untuk mengeluarkan pendapat serta menyumbangkan pemikiran. Sekian dari presentasi saya. Semoga presentasi ini menambah wawasan Anda, dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda, mohon untuk dimaafkan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.